Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu-waktu yang kita miliki untuk bisa memperbanyak amal-amal saleh kita. Kita memasuki akhir daripada bulan Ramadan. Kita masih bisa menyempurnakan apa-apa yang belum sempurna dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih bisa meraih pahala yang terbaik yang disediakan oleh Allah untuk kita semuanya. Kita masih bisa meraih kasih sayang dari Allah, yaitu diselamatkan dari api neraka. Masih sangat banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita raih di akhir bulan Ramadan ini, sehingga jangan dulu mengendorkan ikat pinggang, masih harus mengencangkan ikat pinggang, ya masih ada malam ini, ya malam 29, dan wallahu a'lam kita belum bisa memutuskan apakah kita akan beridul fitri hari Jumat ataukah hari Sabtu. Jamaah rahimakumullah, pemerintah kita sidang isbatnya adalah besok sore sekitar jam 6 sampai jam 7 biasanya, lalu selesai sekitar jam hampir setengah 8. Biasanya sudah ada kesepakatan dan sudah ada pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia yang menentukan apakah hari rayanya Jumat atau Sabtu. Kita akan mengikuti apapun hasil sidang isbat dari pemerintah Indonesia. Kalau itu pemerintah menetapkan hari Jumat Idul Fitri, kita ikut. Kalau pemerintah menetapkan Sabtu, berarti Jumat kita masih berpuasa. Itu adalah ketentuan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus senantiasa kita ikuti. Jamaah rahimakumullah, karena ada potensi perbedaan dengan saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah, maka perlu kita saling menghormati saja. Perlu saling menghormati saja. Semuanya nanti bertanggung jawab kepada Allah sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah, nanti ditanya oleh Allah terkait segala yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga selagi kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, insyaAllah kita akan berada di atas kebenaran. Akan tetapi ketika kita keluar dari jalur Quran dan Sunnah, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran. Karena di Indonesia ini memang ada celah-celah di mana orang boleh menentukan puasa di luar pemerintah. Itu.
Ya, ada yang hari ini sudah berlebaran nggih. Ada. Ya, ada jamaah Naskabandiyah apa-apalah. Iya. Sudah berlebaran hari ini. Itu. Ada yang besok, ya, ada yang mungkin hari Ahad. Ya. Ini semuanya karena apa? Karena patokannya, berarti hari ini kan hari apa? Hari Rabu nggih. Ada yang Rabu, Kamis, ada yang Jumat, yang mungkin ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Ada 5. Terus yang benar yang mana? Ya sebagai orang awam Kang bingung, ya betul. Makanya tidak usah susah-susah. Ya, agama Islam itu mudah. Ya, kita mungkin cukup dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita yakin bahwa itu yang benar. Dalam syariat agama Allah, untuk menentuan Ramadan dan Syawal tidak ada cara yang lain kecuali dengan melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan ataupun bulan Syawal. Caranya hanya itu, melihat. Kalau tidak kelihatan, berarti digenapkan bulannya menjadi 30 hari. Itu saja. Setiap kita menentukan bulan Hijriah untuk urusan berpuasa dan berhaji, ya, untuk urusan puasa dan haji, itu seperti itu. Kita diperintahkan untuk melihat tanggal 29 untuk mengamati hilal. Kalau hilalnya kelihatan, maka kita kalau untuk Ramadan berarti masuk berpuasa. Kalau tidak kelihatan berarti ngembene. Gampangannya kalau sini nggih. Iya. Syawal juga seperti itu. Kita tanggal 29-nya besok nggih. Kamis. Nanti maghrib dilihat hilalnya keton apa ora. Angger keton berarti Jumate Lebaran. Angger ora keton yang ngembene setu. Gampang, Bok. Itu gampang, mudah sekali. Agama Islam seperti itu. Tidak usah angel-angel. Ya, tapi kita tetap menghormati apapun yang menjadi keyakinan dari saudara-saudara kita. Contoh dari Muhammadiyah, ya. Tahun dulu mereka menggunakan kriteria wujudul hilal. Ya, ada hanya dengan kalau membaca atau mendengar ada wujudul hilal, ada apa? Imkanur ru'yat, ya. Ada lagi ru'ya dan lain-lain sebagainya. Semuanya istilah dalam ilmu hisab, ya. Yang namanya wujudul hilal itu mereka menganggap sudah masuk bulan baru ketika bulan itu sudah lewat garis ufuk. Garisnya misalnya garis lurus, asal sudah lewat walaupun urung keton, ya. Itu namanya wujudul hilal. Sehingga berapapun asal lewat menurut perhitungan ilmu hisab itu makanya sudah masuk bulan baru. Makanya tidak akan bisa bertemu antara orang yang menggunakan metode hisab dengan orang yang menggunakan metode ru'yah. Tidak akan pernah bisa ketemu, tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, tahun berarti 1446 Muhammadiyah itu menggunakan itu tadi. Ya, wujudul hilal, ya. Padahal orang berpuasa itu bukan wujud hilalnya yang dijadikan patokan, tapi manusianya yang jadi patokan. Kalau terlihat, kalau melihat baru berpuasa. Kalau melihat baru beridul fitri, bukan wujudnya. Karena Rasulullah menyatakan angger ora keton ya digenepna. Padahal mungkin hilalnya sudah ada, tapi karena tertutup awal sehingga tidak kelihatan, maka digenapkan. Bulan Ramadannya menjadi 30 hari atau bulan Sa'bannya menjadi 30 hari. Itu ketentuan syariat agama Allah yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Itu. Ya. Sementara dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah tahun dahulu menggunakan itu tadi wujudul hilal. Berapapun tingginya keton bora, sing penting kalau sudah lewat berarti masuk bulan baru. Itu tahun dulu. Tahun sekarang berbeda lagi. Patokannya berbeda lagi, ya.
Tahun sekarang itu mereka menggunakan patokan kalender hijriyah global katanya. Ya, kalender hijriyah global. Nanti dicita-citakan nanti akan berlaku seluruh dunia. Seluruh dunia badannya bareng. Ya, padahal tidak mungkin. tidak mungkin bareng. Dan itu semuanya kenapa akan selalu terjadi perbedaan. Ya, kalau mau bersatu, kita mengikuti Al-Quran. Fa in tanazza'tum farudduhu ilallahi wa ila Rasul. Ketika kita berselisih pendapat, maka harus kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dikembalikan kepada pendapat masing-masing, ya kabeh ngaku bener, gini betul? Ya iya, itu tidak akan pernah bersatu. Tapi sekali lagi kita hormati, hormati semuanya dan kita meyakini itu semuanya. Kita akan bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala sendiri-sendiri. Ya, makanya di antara dakwah para ustadz, para ulama, di antaranya adalah mereka menghilangkan yang namanya taklid buta. Taklid buta gue mengikuti tanpa ndeleng. Ya, bu bener bu salah nyong melu kowe nyong melu jenengan. Ya, zaman dahulu itu kita menganggap banyak dari kalangan kaum muslimin yang apapun kata gurunya, apapun kata kiainya itu sendiko dawuh, ya. Zaman dulu. Ya kita maklumi karena zaman dahulu belum teknologi belum semumpuni sekarang. Ya, para guru-guru kita zaman dahulu ya. Pak Marjo mungkin ya, guru-gurunya Pak Marjo. Ya, belum mengenal ilmu hadis, belum mengenal. Ya enggak apa-apa, nggih. Tidak ada yang menyalahkan. Laha makasabat, tilka ummatun qad khalat, laha makasabat walakum makasabtum walatus aluna amakan ya'malun. Itu seperti itu. Ya. Orang-orang dahulu mereka sudah bisa mengajarkan baca Al-Quran, mengajarkan segala macam arti cara sholat dan sebagainya. Walaupun ya tata cara membacanya belum bagus seperti anak-anak sekarang, ya mereka mampunya pada waktu itu seperti itu. Allah akan melihat kemampuannya seperti itu. Ini sehingga apapun yang dilakukan oleh kita akan beri balasan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Itu. Kita tidak boleh mengikuti segala sesuatu yang ketika sudah dijelaskan jelas-jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah kita tolak, terus kita memilih untuk mengikuti pendapat orang. Ini namanya yang seperti kita pelajari di kajian terakhir. Ya, sumber segala macam dosa diantaranya adalah bentuk-bentuk kesombongan. Ya, di antara kesombongan adalah takabur kepada al-haq, sombong kepada kebenaran, tidak mau menerima dalil, ya, tidak mau menganggap dalil Al-Quran dan As-Sunnah benar, akan tapi lebih mengedepankan otaknya, lebih mengedepankan akalnya, lebih mengedepankan organisasinya dan yang lain-lain. Ini diantara bentuk-bentuk kesombongan yang menyebabkan seorang melakukan dosa dan maksiat. Itu. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi karena ada potensi berbeda, monggo untuk saling menghormati saja, ya. Mudah-mudahan karena menurut data terakhir nanti besok hari Kamis itu ketinggian hilal berkisar antara 0 sampai 3 derajat. Jadi kemungkinan juga bisa terlihat, ya. Barangkali salah satu titik dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh sampai Papua
ya satu titik ada yang melihat dan itu diakui oleh pemerintah, ya berarti pemerintah menetapkan hari Jumat. Itu kalau ada yang terlihat hilalnya, karena ada kemungkinan terlihat juga, karena cukup bervariasi di antara tempat-tempat yang dijadikan pemantauan hilal. Tapi kalau tidak ada yang melihat, ya tidak terlihat di salah satu titik di Indonesia, maka diputuskan bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Itu seperti itu ya. Ketentuan syariat, carane berpuasa, carane beridul fitri, itu aturan syariatnya seperti itu. Tidak jauh-jauh hari ditentukan. Kau puasa 30 dina, kau puasa 29 dina, kau Ramadane tanggal sekian, idul fitrinya tanggal sekian. Enggak seperti itu. Aturan syariatnya enggak seperti itu. Ya, karena agama ini milik Allah dan Rasulnya. Yang mengatur Allah dan Rasulnya, bukan kita. Ini, makanya kita ya tidak boleh mengikuti segala sesuatu tanpa kita memahami ilmunya. Sehingga kita menjadi orang yang taklid buta, ya, taklid buta. Mengikuti segala sesuatu tanpa kita bertanya apakah benar atau salah. Jamaah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan sedikit terkait bentuk-bentuk kesombongan yang kemarin kita sudah sudah kita pelajari bersama-sama. Bahwasanya kesombongan yang pertama jenisnya adalah kesombongan terhadap kebenaran, seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, tidak mau menerima kebenaran karena ego, karena hawa nafsu. Ya. Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun, Haman dan sebagainya, mereka sebenarnya dalam hati menerima kebenaran yang datang dari Musa, dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Akan tetapi mereka berpikir, kalau saya menerima kebenaran Musa, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Kalau Raja Fir'aun mengakui kebenaran Nabi Musa, yang terjadi adalah rakyatnya pada membela Nabi Musa. Ini yang menjadikan Fir'aun tidak mau menerima kebenaran. Paham nggak betul? Iya. karena menolak kebenaran bukan karena tahu bahwa itu kebenaran dari Musa, akan tapi kalau dia mengakui kebenaran maka pengikut kita akan hilang, pengikut kita melayu. Ini namanya kesombongan karena menolak kebenaran. Contoh misalnya di tempat-tempat yang mereka melakukan selamatan kematian, ada 3 hari 7 hari, tidak pernah disampaikan pengajian bahwa itu bukan ajaran Islam. Gini betul? Iya, anggar disampaikan bubar kabeh. Gini apa nggih? Terus apa yang terjadi? Amplopnya ranana. Sehingga itu acuannya hilang. Itu tidak disampaikan. Ya karena kalau disampaikan pasti mereka akan menolaknya. Walaupun itu semuanya tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang ini merayakan Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran tanggal berapa katanya? Biasanya diperingati tanggal pintar nggih? 17 apa nggih? 17 Ramadan nggih? Ya padahal tidak diketahui, ya. Para ulama tidak ada yang sepakat terkait kapan ya Allah Tabaraka wa Taala menurunkan pertama kali Al-Qur'an, yaitu surat Al-Alaq nggih? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya 5 ayat. Diturunkan pertama 2 hiro, itu para ulama nggak pernah sepakat tanggalnya berapa. Dan mereka mencoba mengadakan, menentukan dengan tanggal 17 Ramadan dan mereka berusaha memperingati. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah mengerjakan itu semuanya. Kalaupun itu dijelaskan kepada orang-orang yang menjalankannya, mereka tidak akan menerima penjelasannya. Karena apa? Kalau mereka menerima maka bubar kabeh sing haji. Gini betul?
Ini hakikatnya. Hakikatnya takabur kepada kebenaran. Kalau disampaikan yang benar, maka akan membuat kedoknya atau apanya yang terbuka. Ya, sehingga apa namanya? Hawa nafsunya senantiasa menolak kebenaran. Itu contoh yang paling mudah dalam Al-Quran adalah kasusnya Raja Fir'aun dan Nabi Musa. Sudah mengerti, Nabi Musa melemparkan tongkat, ya, tongkat yang benar-benar tongkat berubah jadi ular. Itu adalah sebuah mukjizat yang luar biasa, tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bahkan tukang sihir Raja Fir'aun, orang-orang yang sudah bergelut dengan sihir, langsung tunduk, langsung mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena orang-orang tukang sihir ini mereka tahu, tidak mungkin, ini bukan sihir. Ini kekuatan yang luar biasa. Mereka mengakui, langsung beriman kepada Allah yang menguasai itu semuanya. Akan tapi berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun mikir, kalau angger nyong beriman kalau ini Musa, ngor rakyatnya nyong melu Nabi Musa kabeh, itu kan. Ya, dia takut jabatannya hilang ini. Makanya dia menolak kebenaran. Ini hakikatnya seperti itu. Ya, menolak kebenaran itu diantara bentuk-bentuk kesombongan. Salah satunya adalah menolak kebenaran. Kalau kita sudah menolak kebenaran, maka tidak akan bisa menemui kebaikan. Ya, kalau kita sudah menolak kebenaran, kita tidak akan mungkin bisa menerima kebaikan. Ya, nanti kita tidak bisa melihat yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Orang yang tidak bisa menerima kebenaran, mereka kebalik-balik. Ya, mereka menganggap yang dicontohkan yang sunnah adalah sesuatu yang aneh. Itu. Karena tidak mengerti akan kebenaran, tidak menerima kebenaran. Sehingga yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Itu. Ini dampak dari kesombongan menolak kebenaran ini. Ya, kalau orang sudah menolak kebenaran, maka dampak buruknya dia akan melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Itu. Berdasarkan hawa nafsunya, Al-Quran ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka akan ditolak. Ya, ini yang disifati oleh Allah kepada Bani Israel. Afakullama ja'akum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, ini dinisbatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul yang tidak kamu sukai, ya, maka sebagian kamu dustakan, sebagian lagi kamu bunuh. Ini, kamu sombong, menutupi kebenaran ini. Mereka kepenginnya rasul ini datang sesuai karo dheweke, ya. Sama dengan ketika ada orang berdakwah, ya, di tempat-tempat yang masih ada khurafat, ada takhayul, ada bid'ah, kalau disampaikan maka tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan, ya, tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Padahal yang mereka percayai adalah sebuah kebatilan ini. Ya, ini sama persis dengan yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, ketika datang kepada mereka rasul sing cocok, ya, mereka membantunya. Akan tapi ketika tidak cocok, mereka berusaha menolaknya, bahkan membunuh para rasul dan para nabi-nabi. Naudzubillah. Ini yang terjadi. Ini hakikatnya karena apa? Sombong dengan menolak kebenaran. Itu. Lalu berikutnya adalah takabur kepada manusia secara umum. Okay?
Yang pertama terkait pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man jarra saubahu khuyala'a lam yandurullahu ilaihi yaumul qiyamah." Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa menyeret pakaiannya dengan sebab sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ya, kaum muslimin tidak boleh ini menyeret pakaian, artinya memakai pakaian yang melewati mata kaki, ya, atau dalam istilah syariatnya dinamakan isbal, ya, orang yang disebut musbil. Barang siapa yang menyeret pakaiannya dikarenakan sombong, maka Allah pada hari kiamat tidak akan melihat mereka. Kita tahu kita akan menghadap Allah tabaraka wa taala, nggih? Ya, yakin mboten? Nggih, kepengine dideleng apa ora dideleng? Kepengine diajak ngomong apa ora diajak ngomong? Domai gara apa ya, sing penting diajak ngomong yo. Jangan sampai kita boro-boro diajak ngomong dideleng be ora. Ini contohnya, ya. Man jarra saubahu khuyala lam yanduru lam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Ya. Barang siapa yang memanjangkan pakaian ini untuk kaum laki-laki nggih. Berbeda kalau ibu beda wajib panjang. Ya, jangan dibalik-balik nggo sing dilarang wong lanang, nggo sing lakukan malah wong wadon, ya, malah dijunjung sedhuwur-dhuwure. Itu naudzubillah. Itu, ya, untuk kaum laki-laki, nah boleh seorang muslim itu melebihkan pakaiannya melebihi mata kaki. Mata kaki siapa bahasa Jawanya? Ndondo, ya itu batasannya ndondo. Ini sebenarnya pakaian orang Jawa dahulu juga seperti itu, nggih. Gimana betul? Zaman dahulu nggak ada pakaian panjang, pasti setengah betis itu karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti itu. Terlanjutkan, kala Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna akhada shikai izari yastarhi ila an ata'ahada dhalika minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Ya. Sesungguhnya terkadang salah satu sisi sarungku mudun Abu Bakar itu gering nggih. Angger sarungan gue melorot bae gampangane ya. Ini Abu Bakar bertanya. Rasulullah menyatakan bahwasanya orang yang pakaiannya sarungnya melebihi mata kaki, Allah tidak akan melihat mereka. Abu Bakar dalam hati berpikir, nyong sering melorot sarungnya gie. Nah, takon maring Rasulullah ini. Kasusnya seperti itu. Maka Abu Bakar bertanya, ya, sesungguhnya terkadang salah satu sisi sarungku turun kecuali jika aku menjaganya, kecuali dicekeli sarungnya. Kalau tidak dicekeli, Allah melorot sehingga apa? Menutupi mata kaki, menutupi entondo. Ya, ngomong entondo beangel. Ya itu menurut tahu. Ya. Maka Nabi bersabda, engkau tidak termasuk orang yang melukanya dengan sombong. Karena permasalahan seperti ini itu bukan karena faktor kesengajaan. Itu yang dimaksud sombong adalah yang dengan sengaja, ya, dia tidak masih punya bisa untuk tidak memanjangkan celananya atau sarungnya, tapi dia tetap memanjangkannya dengan sebab kesombongannya. Ini yang tidak akan dilihat oleh Allah besok di yaumil qiyamah. Lalu berikutnya adalah bentuk kesombongan dengan perbuatan. Ini juga diharamkan atau ini semuanya kesombongan ini sumber segala macam dosa, sehingga kalau kita melaksanakannya nanti kita akan bisa merembet kepada dosa-dosa yang lain. Dari sombong nanti bisa zalim, bisa berbuat curang, bisa segala macam. Surat Luqman ayat 18, Allah berfirman, "Bala tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi marahan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya,
Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ketemu wong nyong panjenengan pernah mengalami apa betul? Saya pernah mengalami. Di jalan sudah mantap nyong arep guyu karo wong kae. Begitu seperak saya guyu melengo. Astagfirullah. Ini benar-benar. Ini saya cerita apa adanya. Ya. Itu. Dan ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Ini surat Luqman ayat 18. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, merasa dirinya lebih mulia. Ya, ada orang biasa panjenengan api-api ora weruh. Iya, kosi sapa ya, misalnya seperti itu. Iya. Nah, ketika sudah seperti ini berarti kita sudah meremehkan orang lain. Ketika kita sudah meremehkan orang lain, ini akan sangat banyak dosa-dosa yang bisa kita laksanakan. Kezaliman kita. Ya. Sama seperti juga di dalam Al-Quran sangat banyak. Yang paling banyak buat contoh kita adalah Bani Israel. Ya, Bani Israel itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Ali Imran. Sebagian dari mereka ada yang ketika dipinjemi uang oleh kaum muslimin orang balekna, kecuali ditagih terus. Kenapa demikian? Mereka katakan nyong tanggar utang karo wong muslimin ora perlu nyaur. Akidah mereka seperti itu. Ya, karena mereka paribasannya orang rendah lah, orang rendahan. Sementara kita Bani Israel orang yang diberi Taurat, diberi kitab. Sehingga ketika hutang dengan kaum muslimin pada waktu itu mereka menganggap tidak perlu nyaur. Ya, ini mereka mengatakan demikian karena apa? Karena tadi merendahkan manusia sehingga mereka banyak melakukan kedzaliman. Ini akan berlaku kalau kita seperti itu. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, ya, agar kita tidak mengikut-ikut kepada orang Yahudi dan Nasrani. Itu. Kita setiap hari membaca Al-Fatihah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang Yahud, orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka mempunyai ilmu tidak diamalkan. Itu. Punya ilmu, punya Taurat tapi tidak menjalankan hukum sesuai Taurat. Orang Nasrani kenapa sesat? Mereka ngamale orang nganggo dalil. Ya, beramal tidak pakai ilmu. Ini. Lalu Allah juga melanjutkan wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya, tidak boleh ya kita ya bagaimana sih jalannya angkuh ya begitu ya. Panjenengan bisa ya kayong seolah-olah degek apa kepriwe ya. Petantang-petenteng. Ujar-ujare gagah dewek. Ujar-ujare gagah dewek, ujar ayu dewek itu ya ama. Nah boleh itu semuanya. Ini akan membuat kita menjadi orang sombong, orang angkuh yang akan membuka membuka pintu-pintu dosa yang lain. Karena Allah sangat suka, Allah sangat tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena pada hakikatnya apa yang bisa kita banggakan? Ya, apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Harta kita misalnya, orang yang punya harta. Kalau Allah berkehendak, sedetik pun bisa hilang semuanya. Gini betul? Ya. Apalagi zaman sekarang, kalau duitnya di HP, ya, sedetik hilang. Ya. Orang yang gagah sedetik saja bisa menjadi cacat seumur hidup. Orang yang cantik sedetik saja bisa hilang kecantikannya.
Apa yang pantas untuk dibangga? Itu semuanya adalah pemberian dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Gitu. Jemaah rahimakumullah. Terakhir ada satu hadis dari Rasulullah. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi. Ya, ada seorang laki-laki makan di sisinya Rasulullah, di samping Rasulullah, dia menggunakan tangan kiri. Ya, lalu ditegur oleh Rasulullah. Faqal kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menjawab, qal la astati'u. La astati'. Aku tidak sanggup untuk makan dengan tangan kanan. Ya, lalu Rasulullah dengan sedikit nada tinggi qal bersabda, la lastata'ta, kamu tidak sanggup. Ya. Kan dua-duanya masih normal. Ya. Ma mana'ahu illal kibr, kata Rasulullah. Qala fama rafa'aha illa fihi. Ya. Jadi yang menghalangi dia tidak bisa makan dengan tangan itu karena sombong. Itu. Padahal orang apa susahnya sih? Gitu betul? Iya. Kadang orang yang namanya orang-orang kidal itu karena pembiasaan dari kecil. Ya, ketika ada anak-anak kita kecenderungan untuk banyak melakukan aktivitas makan terutama ya, dan hal-hal yang baik dengan tangan kiri segera diterapi dari kecil. Ya, itu tugas kita sebagai orang tua. Jangan biarkan anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan tangan kiri. Pada hakikatnya dia sombong, tidak mau menerima atau mengikuti petunjuk yang benar untuk makan minum dengan tangan kanan. Itu bukan karena tidak mampu, akan tapi karena kesombongan. Maka oleh Rasulullah disebutkan bahwasanya setelah itu tangannya tidak bisa lagi sampai ke mulutnya, bahkan akhirnya dia menderita cacat. Gitu, tangannya tidak bisa mengambil barang untuk dimasukkan ke mulutnya. Jemaah rahimakumullah, itulah ya dampak daripada perilaku sombong. Ya, kita sudah diajari oleh Allah di bulan puasa ini untuk menjadi orang-orang yang tawadu, ya, senantiasa menjaga diri hati kita agar senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala terutama, dan juga di hadapan manusia pada umumnya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.